Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa dalam tutorial online mata kuliah Matematika Ekonomi ESPA 4122. Sebelum kita memulai tutorial online ini, ada baiknya kita awali dengan perkenalan. Silakan perkenalan diri Anda masing-masing secara singkat agar dalam tutorial online ini ada solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa, serta terciptanya semangat belajar yang kuat. Belajar tidak hanya sebagai individu, namun juga sebagai tim yang solid karena kita mempelajari mata kuliah yang sama dengan tujuan yang sama juga. Tuton adalah layanan tutorial online yang berbasis atau web-based tutorial atau WTB yang ditawarkan oleh universitas terbuka dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan universitas terbuka. Tujuan penyelenggaraan Tuton adalah yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan kepada mahasiswa. Yang kedua, memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain lebih komunikatif dan interaktif. Tiga, memberikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara lebih optimal. Tuton dilaksanakan setiap semester selama lebih kurang 8 minggu atau kira-kira 2 bulan, atau seringkali juga kita sebut ada dengan 8 inisiasi yang diberikan. Sebelum melaksanakan ujian akhir semester, di setiap semester untuk kontribusi penilaian Tuton terhadap nilai akhir sebesar maksimal 30. Nilai maksimal dapat diperoleh bila mahasiswa menjadi peserta aktif dalam melaksanakan Tuton. Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespon dengan cara mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan, berdiskusi, dan juga mengerjakan tugas yang diberikan pada minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh. Sedangkan peserta yang hanya membaca inisiasi saja tanpa ikut memberikan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban tugas, kontribusinya hanya 20%. Mata kuliah Matematika Ekonomi atau ESPA 4122 mempunyai bobot 3 SKS, sehingga Anda disarankan menyediakan waktu sesuai dengan kaidah SKS dengan membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri. Melalui mata kuliah Matematika Ekonomi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan mengenai himpunan, sistem bilangan, fungsi, dan konsep turunan, serta kegunaannya dalam ekonomi. Selain itu, juga diharapkan dapat memecahkan beberapa persoalan dalam bidang ekonomi, seperti persoalan pertumbuhan, investasi, dan utang piutang. Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul yang dipaparkan secara verbal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Untuk itu, Anda disarankan dapat menyediakan waktunya untuk membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri, aktif mengikuti tutorial, serta mengerjakan latihan dan tugas. Adapun materi yang disajikan antara lain
Yang pertama yaitu himpunan dan sistem bilangan. Yang kedua, pangkat, akar, logaritma, serta banjar dan deret. Yang ketiga, fungsi. 4. Penggunaan fungsi dalam ekonomi. 5. Fungsi non-linier. Yang keenam, penggunaan fungsi non-linier. 7. Limit dan turunan fungsi. 8. Penggunaan turunan dalam ekonomi. 9. Maksimum dan minimum suatu fungsi. Pokok bahasan materi matematika ekonomi cukup luas, sehingga Anda diharapkan untuk lebih gigih dalam belajar. Panduan belajar yang disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah: pertama, Anda dapat membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang telah disajikan, terutama dalam BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif mencari literatur, terutama yang berhubungan dengan matematika ekonomi, baik lewat media cetak ataupun media lainnya. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan dalam penguasaan materi Anda, dapat mengerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil jawaban dengan kunci jawaban. Jika hasil yang Anda peroleh kebenarannya lebih dari 80%, artinya Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Bila kurang, sebaiknya Anda dapat mempelajari kembali, terutama bagian yang kurang Anda pahami. Yang keempat, silakan Anda bertanya kepada teman, kepada tutor, atau kepada pembimbing Anda jika Anda belum memahami materi dengan baik. Sebelum masuk ke materi inisiasi, Anda diharapkan untuk membaca dan mempelajari rancangan acara tutorial, tata tertib, dan lain-lain. Demikian sekedar informasi awal sebelum kegiatan tutor ini dilakukan. Jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dan tidak mengerti, dan selamat belajar.